Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita tak henti-hentinya panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kesekian kalinya masih memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan. Selain daripada nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, maka ada nikmat besar yang Allah masih berikan kepada kita semua, yaitu kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wabil khusus kita diberi kesempatan untuk memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Karena ibarat pertandingan atau perlombaan lari cepat, maka pelari ketika mulai berlari dari garis startnya, kemudian ketika hampir mendekati garis finishnya, bukan justru memperlambat larinya, tetapi sebaliknya dia akan mempercepat larinya sampai kepada garis finishnya. Sehingga kita perlu menambah semangat kita, perlu menambah semangat ibadah kita ketika kita berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan. Bukan sebaliknya. Karena sebagian kaum muslimin barangkali ketika di awal Ramadan mereka bersemangat, sampai-sampai sholat tarawih di masjid-masjid terkadang sampai masjidnya tidak muat. Karena saking banyaknya umat Islam yang bersemangat untuk beribadah di awal-awal bulan suci Ramadan. Tetapi ketika sudah memasuki pertengahan, apalagi memasuki di hari-hari terakhir, terkadang umat Islam justru berkurang semangatnya. Kaum muslimin yang tadinya malam hari berkumpul di masjid, sekarang tidak lagi dijumpai di masjid. Mereka banyak lebih memilih berkumpul di tempat atau pusat-pusat perbelanjaan untuk menyiapkan kebutuhan hari raya dan seterusnya. Padahal dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, beliau lebih menambah semangat ibadahnya ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada sosok manusia yang mulia, manusia yang senantiasa kita setiap hari berusaha untuk mencontohnya. Baik itu mencontoh ucapannya, ataupun perbuatannya, ataupun sifat-sifatnya, yaitu beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Ramadan sebentar lagi akan usai, akan pergi meninggalkan kita. Dan kita tidak tahu apakah kita masih mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ataukah tidak. Karena kalau kita ingat setahun yang lalu, barangkali di antara kita ada yang beribadah di bulan suci Ramadan bersama dengan saudaranya, bersama dengan kerabatnya ataupun temannya. Tetapi pada Ramadan tahun ini barangkali mereka sudah tidak bersama lagi bersama kita.
Oleh karenanya marilah kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik yang bisa kita lakukan ya, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang menganggap Ramadan seolah-olah sudah selesai. Padahal Ramadan belum selesai. Kalau ibaratkan seorang tamu ketika datang ke rumah kita, kemudian kita berusaha untuk menyambutnya, untuk menjamunya, dan seterusnya. Tetapi tamunya belum pulang, kita sudah tinggal pergi, sudah kita tinggalkan. Maka begitu pula dengan Ramadan, tamu spesial, tamu istimewa yang kita nanti-nantikan sejak beberapa bulan sebelumnya, yang kita buktikan dengan doa-doa kita. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah usia kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ketika sudah berjumpa dengan Ramadan, lantas apakah kita tinggalkan Ramadan begitu saja? Tidak. Justru Ramadan hari ini masih berada di tengah-tengah kita. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tilawah Quran kita di bulan suci Ramadan ini pahalanya lebih besar dari tilawah Quran kita di bulan yang lainnya. Begitupun dengan sholat malam kita, qiyamul lail kita di bulan suci Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibanding qiyamul lail kita di bulan yang lainnya. Oleh karenanya, jangan kita sia-siakan Ramadan yang sekarang masih berada di tengah-tengah kita. Jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ini tidak hanya sekedar makan dan minum, tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Memang betul puasa itu menurut bahasa al-imsak, menahan diri, yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi di luar daripada itu, Allah sedang mendidik kita. Seolah-olah kita sedang berada di dalam madrasah yang bernama Madrasah Ramadan. Siapa peserta didiknya? Peserta didiknya adalah seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Siapa yang mendidiknya? Yang mendidiknya adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Ramadan ini kita diajarkan untuk menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu semua kita lakukan dalam kondisi kita berpuasa, bisa jadi puasa kita tidak ada nilainya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan yang dusta. Apa itu ucapan dusta? Ucapan yang dapat menimbulkan dosa, baik itu merendahkan orang lain, atau mencaci maki orang lain, atau menghina orang lain, atau membicarakan aib saudaranya, dan lain sebagainya. Dan tidak meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan dusta. Apa itu? Baik itu merampas harta orang lain, baik itu mencuri, baik itu korupsi, baik itu perbuatan lain yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dalam kondisi berpuasa. Maka kata Rasul, "Falaisa lillahi hajah." Maka Allah tidak lagi membutuhkan puasanya. Seolah-olah puasa yang dia kerjakan hanya mendapatkan lapar
dan dahaga saja. Bagaimana dengan pahala? Apakah mendapatkan pahala dari Allah? Belum tentu mendapatkan pahala. Bisa jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban puasa saja. Oleh karenanya, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam durasi 1 bulan yang bernama bulan suci Ramadan. Maka setidaknya di sini madrasah Ramadan banyak hal, banyak materi yang kita bisa ambil dari situ. Di antaranya adalah as-sabru, kesabaran. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar memiliki kesabaran. Sabar termasuk suatu hal yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk diterapkan. Banyak orang mengatakan sabar ada batasnya, padahal sabar sesungguhnya tidak ada batasnya. Karena perintah sabar ini Allah perintahkan kepada hambanya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dahulu Rasulullah pernah salat di depan Ka'bah. Kemudian di awal-awal perjuangan Islam, datanglah orang-orang kafir Quraisy. Ada yang membawa isi perut unta, kemudian dituangkan ke tubuh Rasulullah yang sedang sholat di depan Ka'bah. Kita bisa bayangkan bagaimana kesabaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah ibadah sholatnya, kemudian diguyur dengan isi perut unta. Kemudian datanglah putri beliau untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di tubuh beliau. Lantas apakah beliau kemudian berhenti berdakwah? Apakah lantas kemudian beliau marah dan memutuskan untuk tidak menyebarkan Islam lagi? Tidak. Itulah kesabaran. Rasul tidak berhenti dalam berdakwah. Meskipun bertubi-tubi ujian menerpanya, tetapi beliau bersabar. Belum lagi ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, mendakwahkan Islam, kemudian apa yang didapatkan? Rasulullah mendapatkan hantaman batu-batu, hingga diceritakan bahwasanya gigi beliau ada yang copot. Giginya copot bukan karena sakit, bukan karena penyakit, bukan. Dikarenakan terkena hantaman batu dari penduduk Taif. Hingga kemudian malaikat penjaga gunung datang menawarkan bantuan. Wahai Rasulullah, maukah engkau aku timpakan mereka 2 gunung ini? Maka Rasul mengatakan, jangan, tidak. Barangkali kelak anak cucu mereka mau menerima dakwah Islam. Bagaimana kalau kondisi kita berada di posisi Rasulullah? Dizolimi, dihina, dicaci maki, barangkali kita tidak bersabar dan kita memutuskan untuk pulang dan tidak lagi mendakwahkan Islam. Seandainya dahulu Rasulullah tidak bersabar atas ujian-ujian yang ada, barangkali kita tidak bisa mengenal Islam. Justru karena kesabaran Rasulullah, karena kesabaran para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, sehingga kita dapat mengenal cahaya Islam. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Ramadan mengajarkan kita Ramadan ini? Kita bisa tengok bahwasanya puasa yang bermakna menahan diri dari sesuatu yang tadinya halal berubah menjadi haram. Sesuatu yang tadinya boleh dikonsumsi berubah menjadi tidak boleh dikonsumsi. Sarapan misalnya, di bulan biasa boleh-boleh saja kita sarapan, boleh-boleh saja kita minum kopi di pagi hari dan seterusnya. Tetapi ketika sudah datang bulan Ramadan, kita bersabar untuk meninggalkan itu semuanya lillahi ta'ala, karena mengharap
wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dilatih untuk bersabar. Meskipun pulang kerja panas-panasan, di tengah jalan macet, kemudian lihat ada toko atau warung ya, atau penjual es dan seterusnya. Bisa saja kita mampir, kemudian pulang kita pura-pura sedang berpuasa. Tetapi Allah Maha melihat. Karena kita bersabar, maka kita tinggalkan itu semuanya. Karena sesungguhnya puasa memiliki keistimewaan dibanding ibadah yang lainnya. Karena puasa itu memiliki tingkat keikhlasan yang lebih tinggi dibanding ibadah yang lainnya. Betapa tidak? Seseorang dikatakan sedang sholat karena terlihat oleh pandangan manusia dia sedang ruku, dia sedang sujud. Oh, berarti dia sedang sholat. Seseorang dikatakan sedang bersedekah. Kenapa? Karena orang melihat dia sedang mengambil uang dari sakunya, kemudian dimasukkan ke kotak amal. Seseorang dikatakan sedang umroh ataupun haji. Kenapa? Karena orang melihat dia memakai pakaian ihram, kemudian di belakangnya terdapat Masjidil Haram dan seterusnya. Karena terlihat oleh pandangan manusia, tetapi tidak untuk puasa. Puasa tidak nampak dari pandangan manusia. Orang yang terlihat lemas di siang hari di bulan suci Ramadan, belum tentu dia berpuasa. Dan sebaliknya, orang yang terlihat bugar, terlihat kuat, mampu mengangkat beban, meskipun di siang hari di bulan suci Ramadan, belum tentu dia tidak berpuasa. Karena ibadah puasa ini ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam hadis qudsi disebutkan, qala Allahu kullu amali ibni Adam lahu. Allah berfirman, setiap amalan anak cucu Adam lahu, untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kalau amal soleh yang lainnya, pahalanya bisa dikali 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa pahalanya bisa lebih dari itu. Karena Allah sebutkan dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya pahalanya bisa tak terhingga. Oleh karenanya puasa memiliki tingkat keikhlasan yang lebih tinggi dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Maka di bulan Ramadan ini kita dididik untuk memiliki sifat sabar. Dan sabar ini pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang sabar ini pahala mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Karena sabar sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dikerjakan. Bahkan disebutkan besarnya cobaan setara dengan besarnya pahala yang akan diperoleh. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang diraih oleh seorang hamba sesuai kadar cobaan yang diterimanya. Ketika dia bisa melewati cobaan itu dengan kesabaran, maka Allah akan siapkan pahala yang besar. Maka ketika ada seseorang yang pergi ke masjid, rumahnya dekat, ada seseorang yang lain pergi ke masjid, rumahnya lebih jauh, maka pahalanya berbeda.
tentunya lebih banyak pahala orang yang rumahnya jauh. Kenapa? Karena perjuangan menuju masjid berbeda. Seseorang yang ke masjid dengan mengendarai motor misalnya, dengan orang yang berjalan kaki, maka pahalanya berbeda. Karena perjuangannya pun berbeda. Anak muda yang pergi ke masjid dengan orang yang sudah tua pergi ke masjid, pahalanya pun berbeda. Karena perjuangan untuk melangkahkan kaki ke masjid itu juga berbeda. Inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Semakin besar ujian yang diperoleh, semakin besar pula pahala yang akan didapatkan. Oleh karenanya, kalau kita lihat di dunia ini, barangkali ada orang yang hampir setiap hari mendapatkan ujian. Bisa jadi dia termasuk orang yang paling bahagia nanti di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini isinya ujian buat dia. Dan dia mampu bersabar. Maka nanti kelak di akhirat, dia tinggal menunggu balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah kirimkan ujian. Jadi ujian salah satu tanda cinta Allah kepada sebuah kaum atau kepada seseorang. Justru kalau hidup kita baik-baik saja, lancar-lancar aja, nggak pernah ada ujian, justru bagaimana kita mendapatkan pahala sabar? Sebagaimana dahulu Fir'aun, hidupnya lancar-lancar saja, hartanya melimpah, tubuhnya sehat terus, nggak pernah sakit. Justru apakah dia dicintai oleh Allah? Bukan. Fir'aun justru orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, Fir'aun itu ketika dia mengaku sebagai Tuhan, setan pun kabur dari ucapannya Fir'aun itu. Jadi sesetan-setannya setan nggak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ketika Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, sampai setan pun kabur. Ya. Karena dahulu iblis divonis Allah masuk neraka karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongannya, iblis tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Tapi ini ada muridnya iblis, justru malah mengalahkan gurunya. Nah, jadi di sini di antara tanda Allah cinta kepada sebuah kaum, Allah kirimkan ujian untuk mereka. Karena menurut ulama, sabar itu setidaknya terbagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabru anil ma'mur. Sabar dalam rangka menjalankan ketaatan. Kita menjalankan perintah butuh sabar, Pak. Contohnya puasa. Puasa berapa durasinya? 1 bulan. Apakah semua umat Islam sabar menjalankan sampai akhir? Belum tentu. Kalau kita tengok orang yang makan minum di samping jalan, dilihat KTP-nya, Islam juga ternyata. Jadi menjalankan perintah itu butuh sabar. Sholat tarawih misalnya, menjalankan sholat tarawih butuh kesabaran. Karena nongkrong di kafe, belanja lebih enak dibanding sholat tarawih di masjid. Hanya orang-orang yang bersabar saja dia mau melangkahkan ke masjid, kemudian menunaikan sholat tarawih dan i'tikaf. Karena hawa nafsu manusia itu pasti condong kepada sesuatu yang menyenangkan, yang melalaikan. Khuffatil jannatu bil makarih. Tapi sayangnya surga itu dilingkupi dengan sesuatu yang kita benci, Pak. Jadi kita kalau ingin masuk surga, tidak hanya yang senang-senang aja kita dapetin. Kenapa? Karena kita dibatasi. Ada ucapan yang nggak boleh, ada perbuatan yang nggak boleh, ada makanan yang nggak boleh, ada minuman yang nggak boleh. Berseberangan dengan hawa nafsu kita. Makanya kita butuh bersabar agar kita bisa melewati itu semua
dan kemudian kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah pertanyaan, siapakah orang yang dikatakan sukses itu? Ada orang mengatakan sukses adalah ketika dia berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ada orang lain mengatakan sukses adalah ketika dia berhasil mengumpulkan banyak harta dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya sukses yang sesungguhnya, yang hakiki adalah ketika kaki kita sudah bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sukses yang sesungguhnya. Sebelum itu sukses yang sifatnya sementara saja. Bahkan kita bisa belajar dari buka puasa, Pak. Kita nahan lapar, haus seharian, ketika azan maghrib di depan kita sudah banyak makanan dan minuman. Apakah kita bisa menghabiskan semuanya? Tidak. Paling kita makan gorengan beberapa, kurma sama air, sudah kenyang. Ternyata tidak bisa menghabiskan semua makanan yang di depan kita. Karena ternyata kesenangan kita di dunia itu sifatnya sementara. Jadi sabar yang pertama itu sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, as-sabru anil mahdur. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Atau dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu butuh sabar. Ya. Kita lagi puasa, teman ngajakin, yuk kita mampir aja. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, tenang aja. Mampir ke warung misalnya. Ya. Kita sabar meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun anak istri nggak tahu di rumah. Kalau kita habis mampir warung nggak tahu. Ya. Karena kita habis makan, langsung kita lap semua ya kan? Nggak ada bekasnya. Makanya di Jawa itu ada istilah poso sapi, Pak. Ada singkatannya, poso sapi, ya. Baru mangan diusapi. Maksudnya habis makan dilap, biar nggak ketahuan sama anak istrinya. Ya. Nah, jadi ternyata meninggalkan kemaksiatan itu butuh sabar, dan itu sangat terasa di akhir zaman ini, Pak. Betapa banyak pintu-pintu kemaksiatan, dan kita harus bersabar untuk meninggalkan itu semuanya, ya. Karena takwa itu, ya, menurut salah satu sahabat, takwa adalah ketika kita melewati jalan dan di jalan itu penuh dengan duri, Pak, atau paku lah. Bagaimana kita bisa sampai tujuan dalam kondisi kita melewati duri itu? Kita melewati sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisi takwa menurut salah seorang sahabat. Sehingga di dunia ini ada hal-hal yang Allah haramkan, ada hal-hal yang Allah larang, maka kita tinggalkan, dan itu membutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga, as-sabru anil maqdur. Sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketetapan yang kita sukai ataupun ketetapan yang tidak kita sukai. Sabar atas takdir. Karena takdir itu bisa jadi sesuai harapan kita, tetapi bisa jadi tidak sesuai harapan kita. Tapi yakinlah apapun yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Tetapi sesuatu yang menurut Allah baik, pasti menurut kita baik. Dikisahkan ada seorang, dia buru-buru, Pak, mau ke airport, mau ke bandara, Pak. Ternyata dia terjebak macet di tengah jalan. Sedangkan waktu untuk keberangkatan sudah mepet. Hingga akhirnya ketika dia tiba di bandara, ternyata pesawatnya sudah terbang. Dia telat, Pak. Dan dia sudah membeli tiket itu jauh-jauh hari dan harganya mahal. Saat itu dia merasa kecewa, menyalahkan takdir, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa bisa terjadi pada saya? Kenapa tidak orang lain saja? Dan seterusnya. Tetapi selang beberapa jam dia mendapatkan informasi, ternyata pesawat tadi yang mau ditumpangi
terjadi kecelakaan. Kemudian dia berubah, Pak. Yang tadinya dia menyalahkan takdir, dia kecewa sama Allah. Kemudian seketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang menurut kita tidak baik, ya, belum tentu, ya. Belum tentu itu tidak baik untuk kita. Di balik itu ada hikmahnya. Ya. Makanya ada istilah al khairu ma qadarallahu lana. Kebaikan adalah apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Jadi sabar di sini terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir. Jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di penghujung Ramadan ini, kita dapat belajar dari Ramadan bahwa kita diajarkan untuk istiqomah. Karena hasil dari didikan Allah di bulan suci Ramadan ini, kita perlu teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Baik itu tilawah Quran kita, puasa kita, sholat malam kita, sedekah kita, ataupun i'tikaf kita. Mari kita teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena kita beribadah bukan karena Ramadan. Kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah karena Ramadan, ketika Ramadan selesai, maka ibadahnya selesai juga. Berarti dia ibadah karena Ramadan saja. Dia jadi baik, jadi solih kalau pas Ramadan saja. Selesai Ramadan, dia berubah lagi menjadi orang yang tidak baik. Tidak. Kita diperintah untuk beristiqomah, yaitu continue, meneruskan amal solih kita, meneruskan nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan, yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana ada sebuah kisah, di mana ketika itu di zaman Rasulullah di kota Madinah, Pak. Di kota Madinah tersiar kabar bahwa Rasulullah meninggal. Rasulullah wafat. Kaum muslimin kaget semuanya. Setengah tidak percaya, Pak. Mana mungkin Rasulullah meninggal? Termasuk sahabat dekat beliau yang bernama Umar bin Khattab. Ketika mendengar tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad meninggal, kemudian Umar bin Khattab berdiri dan mengambil pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Muhammad wafat, saya akan penggal lehernya. Umar marah, Pak. Tidak terima tersiarnya kabar bahwa Nabi Muhammad enggak ada. Kemudian kaum muslimin di Madinah berbondong-bondong datang ke rumahnya Rasulullah untuk memastikan kabar ini. Apakah kabar ini benar atau kabar yang dusta? Setelah kaum muslimin berada di depan rumah dari Rasulullah, keluarlah sahabat terdekat beliau sekaligus mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah Rasulullah, kemudian berdiri dan berkhutbah dan mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya hari ini Muhammad sudah meninggal. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya hari ini Muhammad sudah wafat. Kemudian tertunduk semua kaum muslimin mendengar kabar itu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup dan tidak akan wafat. Jadi apa yang kita bisa ambil? Kita beribadah bukan karena Nabi Muhammad. Kita beribadah bukan karena Ramadan. Kita beribadah kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan wafat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya istiqomah itu berat, tetapi kita berusaha untuk menjalankannya. Bahkan kata ulama, afdalul karomati luzumul istiqomah. Karomah yang paling utama, ya, karomah, Pak, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Misalnya ada orang ahli ibadah, dia ternyata
ketabrak mobil. Setelah diperiksa, tubuhnya nggak ada yang lecet sedikit pun. Tidak ada yang berdarah, tidak ada yang terluka. Itu bisa jadi karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah tidak bisa diulang-ulang. Dan itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan ulama mengatakan karomah yang paling tinggi, karomah yang paling afdal, apa itu? Luzumul istiqomah. Ketika dalam hati kita ada keistiqomahan. Ternyata istiqomah termasuk karomah yang paling utama. Oleh karenanya kita berharap ketika Ramadan selesai, kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ada istilah Arab, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba rabbani dan bukan hamba ramadhani. Siapakah hamba rabbani? Hamba-hamba yang beribadah karena Rabbnya, karena Allah, dan bukan menjadi hamba ramadhani, yaitu orang-orang yang baik yang ibadah ketika momentum Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, maka selesai pula ibadahnya. Maka marilah kita teruskan nilai-nilai kebaikan kita, khususnya yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, untuk kita teruskan di bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Apa itu al-yakin? Waktu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan kita berbuat baik? Sampai kapan kita sholat? Sampai kapan kita beramal solih? Jawabannya, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian, terutama bagi saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.